Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Reski Amalia dengan NIM 904001240006. Saya di sini ingin mempresentasikan materi mengenai organisasi dan kepribadian atau perilaku dari materi kelompok 11 manajemen. Materi yang pertama adalah fokus dan tujuan perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama itu fokus perilaku organisasi. Ini pun terbagi menjadi 3, yaitu melihat perilaku individu. Yang kedua berkaitan dengan perilaku kelompok yang meliputi norma, peran, pembentukan tim, kepemimpinan, dan konflik. Nah, yang ketiga adalah lebih melihat organisasi dalam aspek-aspek seperti struktur, budaya, dan kebijakan, serta praktik sumber daya manusia. Yang kedua adalah tujuan perilaku organisasi. Nah, tujuannya sih untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengetahui pengaruh perilaku. Yang pertama adalah produktivitas karyawan, lebih ke mengetahui faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas karyawan. Yang kedua adalah ketidakhadiran, yakni kegagalan untuk hadir di tempat kerja, maka dari itu pekerjaan akan lebih sulit dijelaskan kepada karyawan yang tidak datang tersebut. Yang ketiga adalah pergantian karyawan, baik itu pengunduran diri secara sukarela atau tidak sukarela dari organisasi. Yang keempat adalah berperilaku kewarganegaraan organisasi. Ini lebih ke perilaku diskresioner yang bukan bagian dari persyaratan pekerjaan formal seorang karyawan, tetapi mendorong berfungsinya organisasi secara efektif. Nah, selanjutnya adalah kepuasan kerja, merujuk pada sikap umum karyawan terhadap pekerjaannya. Yang selanjutnya adalah perilaku buruk di tempat kerja, yakni perilaku yang disengaja yang berpotensi merugikan organisasi ataupun individu dalam organisasi. Dari yang kedua adalah sikap dan kinerja pekerjaan. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan sikap itu. Nah, sikap adalah pernyataan evaluatif baik itu positif maupun negatif mengenai sebuah objek, orang, atau peristiwa. Pernyataan tersebut mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap ini terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah komponen kognitif. Sikap yang mengacu pada keyakinan, pendapat, pengetahuan, atau informasi yang dimiliki seseorang. Yang kedua adalah komponen efektif, yakni bagian emosional atau perasaan dari suatu sikap. Yang ketiga adalah komponen perilaku, yakni sikap yang mengacu pada niat untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Adapun konsep lain yang menarik minat luas. Yang pertama itu kepuasan kerja mengacu pada sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya, seperti seberapa puas karyawan, kepuasan dan produktivitas, kepuasan dan absensi, kepuasan dan omset. Yang terakhir adalah kepuasan pekerjaan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah keterlibatan pekerjaan dan komitmen organisasi. Keterlibatan pekerjaan adalah tingkat di mana seorang karyawan mengidentifikasi dirinya dengan pekerjaannya, berpartisipasi secara aktif di dalamnya, dan menganggap kinerja pekerjaannya penting bagi harga dirinya sendiri. Komitmen organisasi adalah tingkat di mana seorang karyawan mengidentifikasi dirinya dengan suatu organisasi tertentu dan tujuannya ingin mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah keterlibatan karyawan. Para manajer ingin karyawannya terhubung dengan pekerjaan mereka, merasa puas dan antusias dengan pekerjaan mereka sendiri. Yang keempat adalah sikap dan konsistensi. Individu mencoba untuk mendamaikan sikap yang berbeda dan menyelaraskan sikap dan perilaku mereka sehingga tampak rasional dan konsisten. Yang kelima adalah teori disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan antara sikap atau antara perilaku dan sikap. Teori ini berpendapat ketidakkonsistenan tidak menyenangkan dan bahwa individu akan mencoba mengurangi ketidaknyamanannya. Yang keenam adalah survei sikap. Penggunaan survei sikap secara berkala dapat memberitahu para manajer tentang potensi masalah dan niat para karyawan sejak dini sehingga tindakan yang diambil dapat mencegah dampak buruk.
Yang ketujuh adalah implikasi bagi manajer. Para manajer harus memperhatikan sikap karyawannya karena sikap tersebut mempengaruhi perilaku para karyawan. Nah, materi yang ketiga adalah kepribadian. Pertama itu adalah MBTI, antara ekstrovert dan introvert, penginderaan atau intuisi, pemikiran atau perasaan, penilaian atau persepsi. Dengan adanya MBTI ini dapat membantu para manajer untuk menentukan dan mencocokkan para karyawan dengan jenis pekerjaan tertentu dengan lebih baik. Yang kedua adalah model 5 besar. Pertama itu ekstrovert, yang kedua itu keramahan, ketiga kehati-hatian, keempat stabilitas emosional, yang kelima adalah keterbukaan terhadap pengalaman. Yang ketiga adalah kepribadian dalam berbagai budaya. Dengan berbagai macam budaya seperti Tiongkok, Jerman, Korea, Jepang, Spanyol, dan lainnya itu pasti akan memiliki perbedaan ciri-ciri budaya mereka, sehingga kepribadian mereka pun juga akan berbeda-beda. Yang keempat adalah emosi dan kecerdasan emosional. Ada 6 emosi yang identifikasi akan dimiliki oleh setiap orangnya. Yang pertama itu marah, takut, sedih, senang, jijik, dan terkejut. Setiap karyawan akan membawa komponen emosional tersebut ke tempat kerja setiap harinya. Maka dari itu, para manajer perlu memahami peran yang dimainkan emosi dalam perilaku karyawan. Berikut contoh tipe yang dimiliki setiap orang dan karakteristik kepribadiannya, dan contoh pekerjaan yang cocok untuk masing-masing kepribadian tersebut. Materi yang keempat adalah persepsi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ini, yang pertama itu karakteristik pribadi individu. Yang kedua, target yang diamati. Yang ketiga adalah konteks di mana kita melihat objek atau peristiwa tersebut. Nah, adapun teori atribusi mengatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku seseorang, maka kita akan mencoba menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Nah, yang dimaksud dari teori atribusi tersebut yakni adapun jalan pintas yang biasanya kita gunakan untuk menilai orang lain. Seperti kadang-kalanya kita mengasumsikan bahwa orang tersebut adalah kita. Maksudnya, kadang kita memposisikan diri kita dengan posisi orang tersebut. Selanjutnya adalah implikasi bagi manajer. Para manajer perlu menyadari bahwa karyawan mereka bereaksi terhadap persepsi, bukan terhadap kenyataan. Perhatikan baik-baik bagaimana para karyawan memandang pekerjaan dan tindakan mereka. Materi yang kelima adalah teori pembelajaran dalam bentuk perilaku. Yang pertama adalah pengkondisian operan. Ia berpendapat bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensinya. Maksudnya, orang belajar berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau untuk menghindari sesuatu yang mereka tidak inginkan. Nah, teori yang kedua adalah pembelajaran sosial. Ia berpendapat bahwa orang dapat belajar melalui observasi dan pengalaman langsung. Nah, teori yang ketiga adalah teori pembentukan, yakni proses pembimbingan pembelajaran dalam langkah-langkah bertahap dengan menggunakan penguatan atau kurangnya penguatan. 4 cara untuk membentuk perilaku meliputi penguatan positif, penguatan negatif, hukuman, atau pemusnahan. Nah, selanjutnya adalah implikasi para manajer. Jika manajer menginginkan perilaku A, tapi manajer tersebut malah berperilaku B, maka seharusnya para manajer tersebut tidak kaget pada saat melihat para karyawannya malah berperilaku B, karena para karyawan lebih condong untuk mencontohi para manajer tersebut. Nah, materi yang keenam adalah isu-isu kontemporer dalam perilaku organisasi. Yang pertama adalah mengelola perbedaan generasi, yang kedua adalah mengelola perilaku negatif di tempat kerja. Nah, itu tadi materi mengenai organisasi dan kepribadian atau perilaku yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan, dan kalau banyak belibetnya, mohon dimaafkan ya guys. Itu aja sih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.